menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Menjadi Hamba yang Setia dan Bijaksana. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 45 dan 46. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Wujud kehidupan orang Kristen yang berjaga-jaga dan bersiap sedia adalah melayani sebagai hamba yang setia dan bijaksana. Setiap orang Kristen yang telah percaya dan dilahirkan kembali adalah hamba Allah yang melayani Dia. Tidak peduli apa latar belakang, bakat, keahlian, dan pendidikan kita, asalkan kita adalah orang Kristen yang sejati, maka saudara-saudara, kita adalah hamba-hamba yang seharusnya melayani Allah dengan setia dan bijaksana. Pertama, kita perlu melihat apakah pelayanan kita sebagai hamba hari ini. Dalam Injil Matius 24 ayat 45, Tuhan bertanya, siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Orang-orangnya di sini mengacu kepada rumah tangga yang dikatakan dalam ayat 45, menunjukkan mereka adalah anggota keluarga Allah, kaum beriman yang adalah gereja, rumah Allah yang hidup, seperti yang tertulis di dalam 1 Timotius 3 ayat 15. Kesetiaan hamba ditujukan kepada Tuhan, dan kebijaksanaan hamba ditujukan kepada sesama kaum beriman. Memberi mereka makan berarti melayankan firman Allah dengan diri Kristus sendiri sebagai suplai hayat kepada kaum beriman di dalam gereja. Hari ini, saudara-saudara, kita semua wajib belajar bagaimana melayankan suplai hayat kepada anggota rumah Allah tepat pada waktunya. Untuk dapat melayankan Kristus kepada orang lain, kita seharusnya memiliki Kristus dan dipenuhi dengan diri Kristus sebagai suplai hayat kita. Kedua, kita perlu terdorong melihat pahala yang Tuhan persiapkan kepada hamba yang setia dan bijaksana. Dalam Matius 24 ayat 46 dan 47 berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas atas segala miliknya. Berjaga-jaga adalah untuk pengangkatan kita ke dalam hadirat Tuhan. Sedangkan kesetiaan kita dalam melayani adalah untuk berkuasa dalam kerajaan Allah. Berbahagia di sini berarti diberi pahala dengan kekuasaan untuk memerintah dalam manifestasi kemuliaan kerajaan. Hamba Tuhan yang setia dan bijaksana akan diangkat menjadi pengawas segala miliknya sebagai pahala dalam manifestasi kerajaan surga. Ketiga, kita harus menerima peringatan Tuhan agar kita tidak menjadi hamba yang jahat dan didisiplin oleh Tuhan. Dalam Matius pasal 24 ayat 48 Tuhan berkata, akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, hamba yang jahat ini adalah seorang kaum beriman, oleh karena ia telah ditunjuk oleh Tuhan menjadi hamba, dan ia pun menyebut Tuhan sebagai tuannya.
dan ia percaya bahwa Tuhan akan datang. Kemudian ayat 49 berkata bahwa hamba yang jahat ini memukul hamba-hamba yang lain, makan minum bersama dengan para pemabuk. Memukul hamba yang lain berarti hamba yang jahat ini menganiaya kaum beriman yang lain. Ia tidak melayani mereka dengan makanan, tetapi menganiaya mereka. Hamba yang jahat ini juga makan dan minum bersama-sama para pemabuk. Berarti hamba yang jahat ini bersekutu dengan orang-orang dunia yang mabuk akan perkara-perkara di dalam dunia. Akibatnya, di dalam ayat 50 dan 51, Tuhan memperingatkan, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Siapa yang dapat mengatakan bahwa hamba yang jahat ini bukan seorang kaum beriman yang sejati? Andai kata ia bukan seorang saudara, bagaimana Tuhan rela menyerahkan tugas itu kepadanya? Sudah pasti hamba yang jahat ini adalah seorang yang telah diselamatkan. Namun, masalahnya saudara, bukan hamba ini tidak mengetahui Tuhan akan datang, melainkan hamba yang jahat ini tidak mengharapkan Tuhannya akan datang. Ia tidak suka menempuh kehidupan yang mempersiapkan kedatangan Tuhan. Sebab itu ketika Tuhan datang kembali, Tuhan akan membunuh dia, yaitu mengacu kepada membuangnya dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Ini menandakan bahwa ia akan dipisahkan dari Tuhan, dari kemuliaan kerajaan yang akan datang. Ini bukan berarti hamba yang jahat ini dibinasakan sampai kekekalan, tetapi hamba yang jahat ini selama sejaman akan mengalami penghukuman dan pendisiplinan. Hal ini berhubungan dengan hamba yang jahat ini dicampakkan ke dalam kegelapan yang di luar, di dalam kesimpulan perumpamaan talenta di dalam Matius 25 ayat 14-30, yang merupakan penyempurnaan bagian ini. Ini berarti mereka akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang di luar. Mereka akan dipisahkan dari hadiratnya dan persekutuannya, dari lingkungan kemuliaan di mana Tuhan akan meraja selama 1000 tahun bersama dengan para pemenangnya. Ini bukan perkara keselamatan, saudara. Ini adalah perkara menerima pahala, masuk ke dalam kemuliaan kerajaan, atau kehilangan pahala, yaitu kehilangan kenikmatan kerajaan dan menderita hukuman pendisiplinan dengan ratapan dan kertakan gigi. Semoga Tuhan menyelamatkan kita, agar kita tidak menjadi hamba yang jahat, melainkan kita dapat menjadi hamba yang setia dan bijaksana bagi kedatangannya kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami menjadi hamba yang setia dan bijaksana sampai pada waktu kedatangan-Mu kembali. Tuhan, kami rindu selalu siap memberikan diri-Mu sebagai makanan yang sejati kepada sesama anggota keluarga Allah. Tuhan, jagalah kami agar tidak mabuk dengan perkara-perkara duniawi, sehingga kami tidak kehilangan pahala kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita sekalian. Amin.